saya Denny Kuda Cruz, NIM 2016-32001, jurusan Teknik Sipil. Hari ini saya akan mempresentasi tentang UTS mata kuliah PSDA. Kita langsung masuk aja. Ya, di sini saya ambil judulnya Daerah Wilayah Sungai. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pembangunan satu atau lebih daerah pengaliran sungai. Permen nomor 39 1989 tentang pembagian wilayah sungai pasal 1 ayat 1. Ya. Aktivitas manusia yang menyebabkan masalah di daerah aliran sungai. Yang pertama banjir, yang kedua produktivitas tanah menurun, yang ketiga pengendapan lumpur pada waduk, yang keempat saluran irigasi, yang kelima proyek tenaga air, yang terakhir penggunaan tanah yang tidak tepat, perlandangan berpindah, pertanian lahan kering dan konservasi yang tidak tepat. Oke. Ya, mari kita yang tentang banjir. Yang pertama, yang tadi banjir itu, banjir adalah salah satu penyebab banjir badan adalah meluapnya aliran sungai karena sudah masuknya musim penghujan dan curah hujan yang cukup signifikan terjadi. Produktivitas tanah menurun, perbuatan manusia yang menyebabkan tanah menjadi tidak produktif, antara lain seperti penebangan hutan yang menyebab terjadinya erosi tanah, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, serta penggunaan lahan secara terus-menerus tanpa adanya perbaikan. Irigasi saluran pembawa atau biasa disebut saluran irigasi merupakan salah satu prasarana irigasi yang memiliki fungsi antara lain mengambil air dari sumber air, membawa atau mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian, mendistribusikan air kepada tanaman, serta mengatur dan mengukur aliran air. Oke, berikut. Daerah-daerah das sebagai berikut. Yang pertama, hulu sungai berbukit-bukit dan lerengnya curam sehingga banyak jeram. Yang kedua, tengah sungai relatif landai, terdapat meander, banyak aktivitas penduduk. Yang ketiga, hilir sungai landai dan subur, banyak areal pertanian. Daerah tangkapan air atau DTA. Daerah tangkapan air atau DTA adalah kawasan di hulu danau yang memasuk air ke danau. Metode perhitungan banyak hujan di das. Metode isohed, yaitu garis dalam peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki jumlah curah hujan yang sama selama periode tertentu, digunakan apabila luas tanah lebih dari 5.000 km². Yang kedua, metode Thiessen digunakan bila bentuk das memanjang dan sempit, luas 1.000 sampai 5.000 km². Macam-macam di sini ada macam-macam das. Yang das dibedakan menjadi dua, yakni das gemuk dan das kurus. Das gemuk jenis ini memiliki daya tampung yang besar. Adapun sungai yang memiliki das seperti ini cenderung mengalami luapan air yang besar apabila terjadinya hujan di daerah hulu. Yang kedua, das kurus.
Das kurus adalah das jenis ini bentuknya sempit sehingga daya tumpungnya pun kecil. Manakala hujan turun di daerah hulu, tidak terjadi luapan air yang tidak terlalu hebat. Bentuk-bentuk das. Bentuk das ada 3 jenis, yaitu bentuk bulu ayam, bentuk kipas, bentuk paralel atau kombinasi. Ya, bentuk bulu ayam das bentuk bulu ayam memiliki debit banjir sekuensial dan berurutan, memerlukan waktu yang lebih pendek untuk mencapai mainstream. Memiliki topografi yang lebih curam daripada bentuk lainnya. Yang kedua, bentuk kipas. Das berbentuk kipas memiliki debit banjir yang terakumulasi dari berbagai arah sungai dan memiliki waktu yang lebih lama daripada bentuk bulu ayam untuk mencapai mainstream. Memiliki topografi yang relatif landai daripada bulu ayam. Yang ketiga, bentuk paralel kombinasi das. Bentuk kombinasi memiliki debit banjir ayam yang terakumulasi dari berbagai arah sungai di bagian hilir, sedangkan di bagian hulu sekuensial dan berurutan. Subdas yaitu suatu wilayah kesatuan ekosistem yang terbentuk secara alamiah. Air hujan meresap atau mengalir melalui cabang aliran sungai yang membentuk bagian wilayah das. Berikut daerah tangkapan air. Daerah tangkapan air DTA adalah kawasan di hulu danau yang memasuk air ke danau. Ini tadi udah kelihatan. Bagian hulu das. Bagian hulu das adalah suatu wilayah daratan bagian dari das yang dicirikan dengan topografi bergelombang berikut dan atau bergunung. Kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk ke sungai utama dan sumber erosi yang sebagian terangkut menjadi sedimen. Daerah hilir. Bagian hilir. Bagian hilir das adalah suatu wilayah daratan bagian dari das yang dicirikan dengan topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sedimen atau aluvial. Pembagian das berdasarkan fungsi hulu, tengah, dan hilir, yaitu bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan das agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan das, kualitas air, kemampuan menyimpan air, debit dan curah hujan. Banjir. Bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan. Bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah. Oke, sekian, terima kasih. Ini yang saya udah presentasi. Terima kasih Ibu Suni dan obrigado. Selamat pagi.